Konnichiwa minasan, kembali lagi di Nihongo Benkyokue. Hari ini saya akan sharing sedikit pengalaman atau bisa dibilang kesalahan saya sebagai pemagang dulu. Mungkin ini akan dirasakan oleh minasan juga yang profesinya sebagai pemagang atau perawat atau apapun yang bekerja temporary atau sementara di Jepang. Yaitu kesalahan ketika merasa diri sudah hebat gitu, merasa kemampuan bahasa Jepang sudah mumpuni, padahal aktualnya belum gitu. Itu sih kesalahan saya dulu. Jadi saya merasa kaiwa saya, chokai saya udah bagus karena di tempat kerja digunakan terusan ya. Karena setiap hari juga ngobrol sama orang Jepang, apa yang orang Jepang ngomongin juga paham, apa yang mereka instruksikan pun juga paham. Kemudian saya merasa, wah bahasa Jepang saya udah bagus nih, kaiwa saya udah bagus, chokai saya udah bagus. Terus saya nekat untuk mengikuti JLPT tanpa belajar yang cukup gitu. Waktu itu saya belajar, tapi cuma seminggu doang sebelum ujian, dan akhirnya hasilnya ya saya tidak lulus. Nah waktu itu saya merasa pasti bisa lah, orang kemampuan saya udah bagus sekarang, saya udah lama di Jepang gitu. Padahal enggak juga gitu, karena JLPT itu sendiri kan no Ryokushiken ya, Nihongo no Ryokushiken. Jadi ujian kemampuan bahasa Jepang, kemampuan ya berarti kan. Yang dites pun itu bukan chokai dan kaiwa saja, tapi chokai, bumpo, dokai, moji, dan goi kan. Jadi perlu atau harus ada yang dihafalkan oleh kita itu sebelum kita mengikuti ujian. Jadi dengan kita menghafal, dengan kita menghafalkan semua kanji, kosakata, bumpo di tingkat tersebut, pasti kita akan bisa lulus. Kalau nggak hafalin itu dulu, ya nggak mungkin lulus itu. Kalau ngandelin Nichijo kaiwa saja gitu, Nichijo ya kemampuan kita bicara sehari-hari gitu, itu nggak mungkin lulus muri gitu, sepintar apapun kamu kaiwanya gitu, karena tetap saja membutuhkan hafalan kanji. Waktu itu pun saya pernah mengikuti N2, sempat gagal dulu, itu karena kanji saya kurang gitu, pembendaharaan kosakata dan kanji saya kurang karena tidak menghafal gitu. Dan itu kesalahan saya sih, karena ya setelah belajar ya setelah menghafal ya pasti lulus gitu, siapapun. Kalau untuk JLPT ini, untuk ujian kemampuan bahasa Jepang ini ya. Jadi ketika ada orang yang bilang saya nggak belajar tapi lulus kok, ya itu keberuntungan sih, kebetulan lulus gitu, tang ting tung dan lulus gitu. Karena no Ryokushiken hasilnya, sertifikatnya itu yang akan ditanyakan di tempat kerja kamu, atau ketika akan melamar pekerjaan, sertifikatnya yang ditanyain gitu. Dan sertifikatnya sendiri juga harus sesuai dengan kemampuan aslinya gitu. Gak mungkin misalkan kalian kebetulan nih lulus kebetulan N2, tapi kemampuan aktual kalian itu hanya N3 gitu. Dan itu kan kalian akan kerepotan sendiri lama-lama. Jadi kalau kalian meningkatkan kemampuan kalian terlebih dahulu, hafalan kalian diperbanyak, itu udah pasti worth it gitu. Sertifikatnya pun ya kalian wajar gitu dapetin sertifikat itu karena kemampuan kalian bagus gitu ya. Dan ketika pulang ke Indonesia pun, kalau kalian mikir saya mau di Jepang bekerja, ngumpulin uang, pulang bikin usaha sendiri, oke, nggak jadi masalah, itu bagus sekali. Hanya saja ketika pulang ke Indonesia, terkadang yang kita rencanakan itu tidak sesuai. Setelah kita pulang ke Indonesia, yang kita dapat ya pasti pengennya kerja dulu. Usaha pun ya tanpa pengalaman ya susah juga kan. Nah ketika kita ingin bekerja dengan misalkan usia minasan ketika pulang dari Jepang itu udah agak 20 tahun ke atas kan pastinya ya. Nah, kita akan kalah saing dengan orang-orang yang fresh graduate atau baru lulus gitu, anak-anak yang baru lulus.
kita akan salah saing karena tenaga juga masih bagus mereka dan pikiran pembelajarannya pun masih fresh mereka gitu di barang kita. Nah karena itu ketika pulang Indonesia jika mempunyai sertifikat JLPT atau ya kemampuan bahasa Jepang, itu akan sangat bermanfaat ketika kalian akan melamar ke perusahaan Jepang lagi gitu di Indonesia. Itu yang dilihat gitu misalnya. Jadi ya kesalahan saya itu sih dulu, saya meremehkan dengan berpikir saya sudah mampu, padahal enggak. Padahal Noriko Shigen tidak seperti itu. Ya, ya saya paham mungkin untuk minasan yang bekerja di Jepang, khususnya pemagang ya Jisushei seperti saya dulu, pasti nggak ada waktu ya atau capek buat belajar, nggak ada waktu. Ya paham sekali saya itu. Tidak ada waktu untuk belajar, menghafal, buka buku setiap malam, itu pasti lelah juga kan ya, karena bekerja di Jepang ya tahu sendiri minasan juga ya sangat lelah itu, sangat seperti robot lah, seperti zombie mungkin ya kalau teman-teman saya bilang. Dan ya ketika ingin belajar pun ya terkadang susah. Kalau saya antisipasinya itu dengan belajar tidak hanya dari buku gitu. Sekarang kan udah banyak banget ya aplikasi-aplikasi, bahkan situs ataupun YouTube untuk belajar yang bisa kalian belajar tanpa serius belajar dengan buku di meja seperti itu. Ya kalian bisa belajar sambil tiduran gitu. Dengan teknologi sekarang itu, dengan aplikasi-aplikasi belajar bahasa Jepang, itu kalian bisa belajar sambil tiduran, sambil di WC mungkin ya sambil nunggu apa gitu, misalkan istirahat kalian buka aplikasi HP kalian menghafal kosakata di HP. Itu juga termasuk satu perjuangan kalian gitu ya. Hasilnya akan berbeda dengan orang yang hanya selama 3 tahun atau selama 1 tahun hanya bekerja saja kerjanya. Pasti pulang ke sini ya jadi kerja lagi, operator lagi gitu. Dan dengan orang yang mau belajar di Jepang seperti itu. Jadi bisa juga kalian belajar lewat TV gitu ya, TV Jepang. TV Jepang itu kan seru ya, lucu-lucu acara-acaranya, dan juga selalu ada kanji ya, jimaku atau kanjinya di bawahnya kan ya di TV itu. Ketika mereka ngomong, biasanya di talk show atau reality show kayak gitu selalu ada kanjinya kan muncul. Itu malah jadi belajar, kalian selain belajar shokai juga belajar kanji gitu. Sering diomongin itu kalian baca, oh kanji itu sering muncul, oh itu akhirnya hafal kalian. Saya juga sedikit belajar dari TV juga. Jangan kerja di Jepang, bukan jangan ya, tidak menyarankan gitu bekerja di Jepang tapi yang ditonton TV Indonesia lagi, YouTube Indonesia lagi. Jadi ya kemampuan kalian ya akan segitu-gitu aja, dari mulai berangkat sampai pulang ya segitu-gitu aja, kalau tidak ada peningkatan skill dari kalian sendiri. Seperti itu. Ini saya bukan ngasih tahu atau ingin mengajari ya, ini hanya sharing saja. Mungkin akan minasan alami ketika di sana. Ya, jadi manfaatkan sebaik mungkin waktunya. Dan jangan lupa untuk menabung. Nah, pulang Indonesia, tabungan cukup, dengan skill ya kalian juga cukup atau mumpuni, kalian insya Allah akan sukses di Indonesia. Hai. Seperti itu aja minasang yang bisa saya bagikan atau sharing. Mohon maaf apabila ada mungkin cara bicara saya yang terlalu sombong atau mengajari, saya minta maaf. Saya hanya ingin sharing saja ya, semoga bermanfaat. Minasang terima kasih. Nihon de mo gabatte kudasai ne. Gambatte.